Alam tidak mau tahu seberapa jauh rumahmu. Alam juga tidak mau seberapa matang persiapan. Jika memang alam tidak sejalan dengan apa yang sudah kita persiapkan, kita sebagai manusia hanya bisa menyesuaikan dan mengalah. Setelah menyempatkan diri untuk pembuatan vlog tugas, kami sepakat akan datang dan berangkat hari Minggu, tanggal 20 Januari 2023. Cerita baru saja dimulai dan akan terus berlanjut. Kami berangkat dari rumah pukul 6 pagi dan berjanjian untuk kumpul di jam 7. Musabab kereta akan berangkat pada pukul 7.30. Akan tetapi kami terlambat 2 menit saja. Terpaksa hari itu kami memesan tiket kembali untuk keberangkatan jam 10. Masih Pak. Pukul 11.25 kami sampai di stasiun. Kita sampai di stasiun Bandung pukul 11.25. Alangkah terkejutnya kami ketika sampai di stasiun. Musabab banyak dan ramai sekali orang-orang hingga antri untuk menaiki tangga. Setelah itu, saya dan rekan-rekan yang lainnya berjalan untuk beristirahat sejenak, membeli makanan, dan pergi ke toilet terlebih dahulu. Setelah kami berkumpul kembali, kami melakukan doa bersama agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran saat nanti melakukan perjalanan ke Gedung Merdeka. Sebelum kita memulai perjalanan ke Asia Afrika, alangkah baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga di dalam keadaan lancar, sehat, dan kembali dengan lengkap seperti ini ya. Berdoa. Doa selesai. Bismillah. Sesudahnya kami melakukan doa bersama, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami lupa melihat tanggal, bahwasanya tanggal 22 Januari itu bertepatan hari Imlek. Jadi Gedung Merdeka pada saat itu tutup. Dan kami alhamdulillahnya guru kami Pak Herianto memberikan kesempatan untuk ngevlog di luar gedung. Terima kasih Pak. Hehe. KTT Asia Afrika atau KAA adalah konferensi tingkat tinggi Asia Afrika. KAA ini dimulai tepatnya tanggal 18 April 1955, 68 tahun yang lalu. Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi antar negara-negara di Asia dan Afrika. Tahun 1955 merupakan kali pertama konferensi Asia Afrika diadakan di Bandung. Konferensi Asia Afrika menghasilkan gerakan non-blok. Gerakan non-blok dibuat saat itu untuk menahan perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Ada 29 pemimpin dari Asia dan Afrika yang menghadiri KAA. Ada 5 negara yang menjadi penyelenggara dan ada pengusung KAA ini antara lain Indonesia, India, Prima atau yang saat ini disebut Myanmar, Pakistan, dan Sri Lanka.
Setiap negara memiliki keresahannya masing-masing, seperti yang ke-1, keengganan Barat untuk berunding terkait bangsa Asia. Yang kedua, ketegangan antara Cina dan Amerika Serikat. Yang ketiga, keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan Cina dan Barat. Yang keempat, perlawanan terhadap kolonialisme, terutama pengaruh Prancis di Afrika Utara. Yang kelima, sengketa Indonesia dengan Belanda atas Irian Jaya. Sedangkan untuk pesertanya berasal dari negara-negara Afrika, Asia, hingga Timur Tengah. Contohnya ada Thailand, Tiongkok, Laos, Lebanon, dan masih banyak lagi lainnya. Dalam K. Bandung, mereka membahas masalah negara-negara bekas kolonia Barat yang baru berkembang, mulai dari masalah perdamaian, perkembangan ekonomi, dan dekolonialisasi. Beberapa peserta yang hadir datang untuk mewakili dan menyampaikan aspirasi negara-negara yang masih dalam proses kemerdekaan. Aspirasi negara-negara Asia Afrika ini kemudian menghasilkan Dasa Sila Bandung. Dasa Sila Bandung ini membuat prinsip piagam PBB dan 5 prinsip Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India. Ada 10 poin dalam Dasa Sila Bandung. Yang pertama, menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan serta asas yang termuat dalam piagam PBB. Yang kedua, menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan semua suku bangsa. Yang keempat, tidak melakukan interferensi atau campur tangan dalam persoalan-persoalan negara lain. 5. Menghormati hak-hak setiap bangsa. Yang keenam, tidak menggunakan pelaturan-pelaturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara. Yang ketujuh, tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi. Kedelapan, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan damai. Yang kesembilan, memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang ke-10, menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Dasa Sila Bandung ini kemudian menjadi harapan semua peserta KA Bandung, terutama negara-negara yang merasakan penjajahan. Dan lanjut ke sejarah Gedung Merdeka. Bangunan ini pertama kali dibangun pada tahun 1895 dan pada tahun 1926 bangunan ini direnovasi seluruhnya. Pada masa pendudukan Jepang, gedung ini dinamakan Daitoa Kaman dengan fungsinya sebagai pusat kebudayaan. Pada masa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gedung ini digunakan sebagai markas pemuda Indonesia guna menghadapi tentara Jepang yang pada waktu itu enggan menyerahkan kekuasaannya kepada Indonesia. Setelah pemerintahan Indonesia mulai terbentuk pada 1946 sampai 1950 yang ditandai oleh adanya pemerintahan Hamid Bandung, Negara Pasundan, dan Rekomba Jawa Barat, Gedung Concordia dipergunakan lagi sebagai pertemuan umum. Di sini biasanya diselenggarakan pertunjukan kesenian, pesta, restoran, dan pertemuan umum lainnya. Dengan keputusan pemerintah Republik Indonesia tahun 1954 yang menetapkan Kota Bandung sebagai tempat konferensi Asia Afrika, maka Gedung Concordia terpilih sebagai tempat konferensi tersebut. Pada saat itu, Gedung Concordia adalah gedung tempat pertemuan yang paling besar dan paling megah di Kota Bandung, dan lokasinya pun sangat strategis di tengah-tengah Kota Bandung serta dekat dengan hotel terbaik, yaitu Hotel Savoy Homan dan Hotel Vreanger. Dan mulai awal tahun 1955, gedung ini dipugar dan disesuaikan kebutuhannya sebagai tempat konferensi bertaraf internasional, dan pembangunannya ditandatangani oleh
Jawatan Pekerja Umum Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Insinyur Srigati Santoso. Dan pada tahun 1965 di Gedung Merdeka dilangsungkan Konferensi Islam Asia Afrika. Pada tahun 1971 kegiatan MPRS di Gedung Merdeka seluruhnya dialihkan ke Jakarta setelah meletusnya pemberontakan G30S PKI sebelum Gedung Merdeka dikuasai oleh instalasi militer dan sebagai gedung tersebut dijadikan sebagai tempat tahanan politik G30S. Pada bulan Juli 1966, pemeliharaan Gedung Merdeka diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat 1 Provinsi Jawa Barat. Pada Maret 1980, gedung ini kembali dipercaya menjadi tempat peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke-25. Pada puncak pemeringkatannya diresmikan Museum Konferensi Asia Afrika oleh Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua. Pada saat perjalanan pulang, kami sempatkan dulu untuk mengisi kekosongan perut. Dilanjutkan dengan perjalanan pulang kembali. Lalu perjalanan dilanjutkan menuju stasiun dan kami membeli tiket untuk kepulangan pukul 15.30. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.